Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Rio P. Simangunsong. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang perencanaan dan pengendalian manufaktur atau Manufacturing Planning and Control dari kelompok 1, yaitu atas nama Putra Rio P. Simangunsong dengan NPM G1C018052 dan Nijen Gulesman G1C018052. Kita masuk saja ke Manufacturing Planning and Control atau perencanaan dan pengendalian manufaktur. Di sini ada beberapa poin yang mau kita bahas, yaitu tentang the MPC System Define atau tentukan sistem MPC-nya. Kemudian what are the typical tasks performed by the MPC system and how do these tasks affect company operation atau tugas khas yang dilakukan oleh sistem MPC dan bagaimana tugas ini mempengaruhi operasi perusahaan. Kemudian pada poin kedua, an MPC System Framework atau kerangka sistem MPC. What the are key MPC system component or how they respond and company needs. Apa saja komponen utama sistem MPC dan bagaimana mereka menanggapi kebutuhan perusahaan. Kemudian di poin ketiga ada matching the MPC system with the needs of the firm atau menyesuaikan sistem MPC dengan kebutuhan perusahaan. How do supply chain product and process issues affect MPC system design. Dengan kebutuhan perusahaan, bagaimana produk rantai pasokan yang masalah proses mempengaruhi desain sistem MPC tersebut. Kemudian evolution of the MPC system. Evolusi sistem MPC. What the force drive change is the MPC system and how do companies respond to the force. Atau yang dapat diartikan kekuatan apa yang mendorong perubahan dalam sistem MPC dan bagaimana perusahaan merespon gaya tersebut. Kemudian di sini ada control system. Di sini ada Manufacturing Planning and Control System. Manufacturing Planning and Control System ini adalah sistem perencanaan dan kontrol manufaktur yang disederhanakan. Di sini bisa kita tengok bagannya dari resource planning menuju sales, operation planning menuju demand management, kemudian dipusatkan ke master production scheduling, terus di bawahnya ada roadside efficiency planning dan menuju detail material planning, kemudian menuju detail efficiency planning, kemudian masuk lagi ke material and capacity plans, kemudian ke shop floor system dan ke supplier system. Di sini bisa kita tengok, di sini bisa kita lihat sama-sama manufacturing planning and control system tersebut. Dan kemudian presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Nijen Gulesman. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Nizen Gulesman, NPM G1C018060. Di sini akan melakukan presentasi untuk mata kuliah manajemen produksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Putra tadi, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang MPC Classification Schema atau skema klasifikasi MPC. Nah, di mana di dalam skema ini dia memiliki bentuk grafik yang di sisi vertikal itu adalah jumlah subbagian dan di sisi horizontal adalah waktu antara unit yang berurutan. Di mana klasifikasi ini dimulai dari flow atau mengalir, kemudian dia response atau berulang, dan just in time atau tepat waktu, MRV dan proyek. Dan di bawah itu adalah waktunya, yaitu detik, menit, hari, minggu, dan juga bulan. Nah, untuk slide selanjutnya ini adalah tentang tanggapan terhadap kekuatan untuk perubahan, di mana tanggapan ini adalah respon dari suatu perubahan. Skemanya seperti ini, mulai dari teknologi produk, proses,
proses sistem, dan teknipes. Kemudian dia berlanjut ke bagian sini yaitu marketplace, kemudian the company strategi atau strategi dari perusahaan, kemudian manufacturing strategi atau strategi manufaktur, proses dari manufaktur, dan MPC system. Nah, untuk tipikal responnya sendiri itu masa produksi yang pendek, juga persaingan antar perusahaan, kemudian persyaratan kualitas. Kemudian ada flexibility, ada autonion atau produksi, dan MVRT. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.